Akhlak seorang bisa dilihat dari utang piutang. Betapa banyak orang kelihatannya soleha atau soleh, tapi kalau udah utang, dia lupa bayar. Dia bukan lupa bayar, dia melupakan diri, melupakan utang tersebut ya. Bahkan kalau ditagih, kamu utang, memang saya ada utang, lupa. Padahal dia pura-pura lupa ya. Ya. Bahkan sampai dia bejat, orang yang pinjamkan uang sampai ngemis-ngemis sama dia, bayarin dong utangku, bayarin dong. Subhanallah. Padahal dulu waktu dia pinjam uang sama orang itu dia mungkin nangis-nangis, saya butuh uang, ngemis-ngemis. Ketika dikasih, sekarang dia balik air susu di air tuba, yang minjamin uang malah ngemis-ngemis sama dia. Ada enggak orang seperti ini kurang ajar? Ada. Banyak ya. Ini benar-benar akhlaknya sangat-sangat buruk, sangat bobrok. Saya punya kawan pinjamkan uang sama teman, dua-dua kawan saya. Akhirnya kawan saya tagih, si A tagih si B. Jadi si A pinjamin uang sama si B. Akhirnya si A nagih si B. Tolong bayar utangmu. Si B marah-marah, kamu itu minggu lalu saya punya uang, kau tidak tagih. Sekarang saya enggak punya uang, kau baru tagih. Jibril Radio, 24 jam nonstop, dengerin kajian tanpa ribet. Jadi tujuan kita agar kita mengenali amalan apakah yang buat seorang menjadi manusia terbaik untuk bisa kita amalkan. Semoga kita menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara hadis-hadis tersebut, yang pertama Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, ya. Sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan ini jelas bahwasanya para ulama memberikan kaidah al-amalul qasir, ya, atau al-amal mutaaddi khairun min al-amal al-qasir. Amal yang manfaatnya mengenai orang lain semakin banyak tentu lebih baik daripada ibadah yang hanya untuk diri sendiri, hanya untuk diri sendiri. Makanya ibadah-ibadah yang terkait dengan kemaslahatan banyak orang seperti bersedekah, seperti dakwah, ya, ini faedahnya meluas, ya, sehingga ditinjau dari hal ini dia manfaatnya lebih banyak. Ya, lebih banyak daripada seorang ibadah untuk dirinya sendiri. Ahli ibadah untuk diri sendiri. Tapi kalau ulama, dia untuk banyak orang. Maka dia mengatakan semakin manfaatnya tersebar kepada masyarakat, maka akan menjadi seorang itu menjadikan dia adalah orang yang terbaik. Nah, oleh karenanya dalam suatu hadis Rasulullah SAW mengatakan, wa ahabbul a'mali ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sururun tudkhilu ala qalbil muslim, yaitu rasa bahagia yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Au tatruda an hujuan, atau kau hilangkan rasa laparnya. Au takshifa anhu kurbatan, atau kau hilangkan penderitaannya. Au taqdiya anhu dainan, atau kau lunaskan hutangnya. La an amshi ma'a akhin li fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya berjalan menemani saudaraku untuk menunaikan hajatnya, saya temani dia, lebih saya sukai daripada i'tikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Kenapa bisa demikian? Karena i'tikaf untuk diri sendiri. Adapun seorang berjalan menemani saudaranya untuk memenuhi hajatnya, maka ini manfaatnya untuk dia dan juga untuk orang lain. Maka seorang berusaha menjadi manusia bermanfaat dimanapun dia berada. Dan itulah yang disebut dengan manusia berkah. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, inna minasyajari lama barakatuhu ka barakatil muslim. Sungguhnya di antara pohon ada yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim. Ternyata pohon tersebut pohon korma. Jadi Rasulullah menyamakan pohon korma dengan muslim. Jadi yang asal adalah seorang muslim, pohon korma adalah yang disamakan dengan seorang muslim. Nah, pohon korma kenapa disamakan dengan seorang muslim? Karena Rasulullah dari sisi keberkahan. Kenapa pohon korma itu apa saja dari bagiannya bermanfaat? Tidak ada bagian dari pohon korma yang dibuang. Apalagi kalau kita bicara tentang kebiasaan tradisi orang Arab 1400 tahun yang lalu. Dari ujung akar sampai ujung pohon semuanya bermanfaat, ya. Tidak ada yang terbuang sama sekali. Tidak ada yang terbuang. Demikianlah gambaran keberkahan sebuah pohon. Apalagi Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, tu'ti ukulaha kullahinin. Pohon korma memberikan hasilnya setiap saat. Karena korma itu ketika dia berbuah, dia hijau, kemudian dia jadi balah, berwarna merah, itu juga bisa dimakan. Hijau juga bisa dimanfaatkan, merah bisa dimanfaatkan. Ketika jadi rotop kuning, bisa juga dimanfaatkan. Kalau dibiarkan menjadi korma. Kalau dia jadi korma, bisa disimpan sampai bertahun-tahun. Setiap saat bisa dimanfaatkan.
Sehingga itulah gambaran keberkahan pohon korma. Nah, seharusnya keberkahan itu ada pada seorang muslim, seorang mukmin. Makanya Nabi Isa alaihissalam ketika dia berbicara masih kecil, dia berkata, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Dua tafsiran kata para ulama, kenapa Nabi Isa dikatakan berkah? Karena dia mu'alliman lil khair. Dia selalu mengajarkan kebaikan dimanapun dia berada. Yang kedua, qadha'an li hawaijin nas. Dia suka membantu orang dimanapun dia berada. Nabi Isa, siapapun depan dia, dia berusaha bantu. Siapapun depan dia, dia berusaha apa? Dia bantu. Hingga dia memberikan waktunya untuk membantu orang lain. Nah, kita berusaha bermanfaat dimanapun kita berada. Di tengah keluarga, manfaat bagi istri, bagi anak-anak. Bagaimana istri merasakan manfaat kita, atau kalau kita sebagai istri, bagaimana suami merasakan manfaat kita terhadap dirinya. Anak-anak juga merasakan manfaat keberadaan kita di tengah anak-anak. Kita pikirkan gimana caranya. Orang tua kita, kakak adik kita merasa senang dengan kita karena mereka merasa ada manfaat yang mereka dapatkan dari kita. Sehingga dimanapun kita berada, kita pikir apa bisa manfaat yang kita bisa berikan. Kita ketemu tetangga, apa sih manfaat yang bisa berikan? Paling tidak kita senyum sama dia, paling tidak kita salami dia, paling tidak mungkin kita, ayo kita ke masjid yuk. Apapun manfaat kita bisa berikan sama dia, kita berikan. Ya, kepada pembantu, kata-kata arahan, ayo salat bibi. Oh ya, jilbabnya yang rapiin. Apapun ya, dirapiin jilbabnya misalnya ya. Sana berbakti sama orang tuamu, jangan lupa kirim uang buat orang tua. Apapun yang bisa kita beri manfaat, kita berikan. Nah, susah menjadi orang yang seperti ini kecuali orang yang dermawan. Kalau pelit susah. Kalau pelit gimana cari manfaat dari orang? Gimana ngeraup manfaat dari dia? Maka orang seperti ini memang hatinya sahaun nafs, hatinya dermawan, sehingga dia memang bagaimana cara bisa dia pikirkan gimana saya dimanapun bisa bermanfaat. Karena ketika dia sering beri manfaat sama orang lain, maka dia menjadi manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun memberi manfaat sama orang tidak harus dengan harta, bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran, bisa dengan waktu, ya, bisa dengan nasihat, ya, bisa dengan senyum, ya. Insyaallah kita terapkan terutama di keluarga dulu. Yang paling harus merasakan manfaat kita adalah keluarga kita dulu. Ring satu. Kalau saya suami, yaitu istri paling merasakan kemanfaatan saya sebagai suami. Anak-anak harus paling merasakan saya bermanfaat bagi mereka sebagai seorang ayah. Sehingga keberadaan kita sebagai suami dirindukan oleh anak-anak, sebagai istri, sebagai ayah dirindukan oleh apa? Anak-anak, sebagai kakak dirindukan oleh adik-adik, sebagai adik dirindukan oleh kakak. Sebagai keponakan dirindukan oleh tante-tante, ya. Kalau sudah seperti itu, maka insya Allah kita menjadi manusia terbaik. Jangan sampai sebaliknya, kalau pulang ke rumah suami enggak betah, ya, enggak betah lihat kita, ya, bosan lihat kita, ya, ngobrol juga enggak menyenangkan. Kalau ngobrol selalu minta uang belanja, ya. Kalau WA selalu tagihan, listrik belum bayar, Bi. Ada pembahasan lain enggak dalam WA? Kok tagihan melulu, ya? Ya, terkesan istri ini mau ambil duit kita semua. Ya, suami seperti ini kan kabur. Kalau bisa enggak ketemu apa sama istrinya. Nah, terkesan ini malak, ya benar. Ada istri tukang malak. Jangan seperti itu. Buat rasa suami merasa tentram. Kalau ada istri, dia akan layani saya nih, gimana ya? Jadi merasa senang di samping istri. Sayang, tolong ambilin ini, sayang, ambilin, senang. Abi mau diambilin apa? Tawarin dong. Mau diambilin apa? Pisang goreng, nasi goreng. Abi mau sarapan apa? Jadi dia merasa keberadaan kita tuh berkah di sisinya dan dia nyaman seorang istri di sisinya. Ini kita masing-masing mikir karena di sini Rasulullah hanya mengatakan secara umum sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan saya bilang orang yang paling utama mendapatkan keberkahan kita adalah orang terdekat kita. Jangan sampai salah skala prioritas. Kita baik sama orang jauh, sama orang dekat kita kurang baik. Sama istri, sama anak kasar, sama pembantu kasar, sama supir kasar. Sementara sama orang jauh kita ramah dan murah hati. Ini jangan sampai salah dalam skala prioritas, ya. Tapi sekali lagi, terbaik di sisi Allah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi maksudnya ibu-ibu pikir saya dimanapun apa yang bisa saya berikan sama orang lain. Karena itu semua ada pahalanya. Pahalanya besar. Karena menjadikan kita manusia terbaik. Saya ada pembantu nih. Apa yang kira-kira membuat pembantu ini bisa saya beri faedah buat dia.
Ya, uang kek atau nasihat kek, senyum sama dia kek, arahan kek, sehingga dia menjadi lebih baik ya. Ada bibi datang ke rumah tidak pakai jilbab, lalu kita arahin harus pakai jilbab ya gini. Tidak sholat, kita arahin kamu harus sholat. Perkataan sedikit terkadang bermanfaat kalau dia segan, namanya yang nyuruh adalah bosnya, majikannya, madamnya ya. Maka dia mungkin dengar ya. Ini madam benar bukan pemadam kebakaran ya. Taib. Yang berikutnya di antara hadis tentang khairun nas, sebaik-baik manusia, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya adalah yang mengajarkan Al-Qur'an, yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sebaik-baiknya adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini motivasi bagi seorang untuk belajar Al-Qur'an. Tetapi motivasi akhirat bukan motivasi duniawi ya. Belajar Al-Qur'an, belajar tajwid, tahsin, kemudian belajar tafsirnya ya, ajarkan kepada masyarakat baik ilmu tajwid atau ilmu tafsir. Dia mengajarkannya ya. Tentu dengan ikhlas, bukan karena duniawi. Karena keterbaikan sini diraih dengan apa? Keikhlasan. Bukan belajar Quran kemudian sombong-sombongan saya punya sanad ini untuk merendahkan orang, bacanya kayak gitu, merendahkan orang lain, kemudian mengejek imam-imam yang ada. Ya. Imam apa bacanya kayak gitu? Bukan kayak gitu. Tujuan kita bukan itu. Mungkin dia bacaan kurang pas tapi tetap sah, enggak ada masalah. Ya. Dia tetap bacaan mungkin ada kurang sedikit, tapi tetap aja sah apa? Salatnya. Sementara sebagian orang berdalam-dalam dalam tajwid tapi kemudian sombong dan angkuh. Bukan tujuannya. Tujuannya kamu belajar Al-Qur'an agar kamu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kau baca tafsirnya. Makanya ada perkataan ini dari sebagian ulama, Al-Quran itu seperti sahib, seperti teman. Semakin kau dekat dengan dia, maka akan banyak rahasia yang kau akan dapatkan. Kita kalau dekat sama teman kan lama-lama dia kasih tahu rahasia-rahasia. Semakin dekat semakin apa? Tahu. Maka seorang kalau belajar Al-Quran, dia semakin mendalam, baca tafsir, merenungi ayat-ayat, dia semakin mendapatkan banyak rahasia dari Al-Quran. Sehingga dia menjadikan Al-Quran adalah teman dekatnya. Sebab dikatakan dalam hadis, yuqalu li sahibil Quran, iqra warattil wartaqi, iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada ahli Al-Qur'an, sahibil Qur'an, bacalah dan naiklah derajatmu di surga. Sungguhnya kedudukanmu dan bacalah Al-Qur'an seperti secara tartil di dunia, sungguhnya seperti kau baca di dunia, sungguhnya kedudukanmu pada akhir ayat yang kau baca. Maka ini khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ini adalah salah satu metode menjadi manusia terbaik yang sibuk dengan Al-Quran, konsen dengan Al-Quran, mengajarkannya tapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan demikian? Karena potensi seorang ahli Al-Quran untuk riya juga besar. Dalam sebagai riwayat bahwasanya di antara qurra adalah munafiqun, hati-hati. Oleh karena seorang ketika belajar Al-Quran, dia ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ingin memberikan kebahagiaan kepada orang lain, karena baca Al-Quran itu mendatangkan kebahagiaan, membuat orang enak kalau baca Al-Quran, menerima setoran Al-Quran, dan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Terserah dia dihormati atau tidak sama orang, enggak urusan. Yang penting dia mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ini memotivasi ibu-ibu sekalian ya untuk belajar tahsin. Untuk belajar apa? Tahsin. Orang kalau baca Qur'annya enak, dia senang baca Qur'an. Tapi kalau dia baca belepotan dia berat memang. Tapi dia harus belajar. Dua-duanya dapat pahala. Ya. Karena kata Rasulullah SAW, "Walladzi yaqra Qur'an wa syaqqa 'alaihi wa yatata'ta." Seorang baca Quran kemudian berat dan dia terbata-bata, lahu ajran. Maka dia dapat dua pahala. Pertama pahala bacaan, kedua pahala susah tapi dia tetap menjalani sampai akhirnya dia menjadi mahir bil Quran. Maka di antara memanfaatkan waktu yang penting di zaman fitnah ini adalah belajar Al-Quran. Kalau ada majelis tahsin, ikut ya. Kita kumpul, cari guru, seorang pengajar, ibu-ibu pengajar Al-Quran, kita kumpulkan uang, kita berikan mukafaah sebagai tanda terima kasih agar kita semakin serius, kemudian ada absennya, belajar ya, mulai menghafal ayat-ayat juz amma paling tidak sebelum meninggal kita hafal ya. Saya rasa bisa ya. Coba saya tanya ibu-ibu yang hafal juz amma coba angkat tangan. Angkat tangan aja, Anda bilang jangan takut riya. Juz amma itu enggak perlu diriain. Coba. Kalau hafal 30 juz baru. Coba satu orang. Ada lagi yang hafal juz amma? 2, 3. Cuma 3 ekor. 3 orang. Yang lain kemana ya?
masih ada waktu, tidak ada kata terlambat. Ibu-ibu kalau hafal Quran, meskipun 2 juz akan merubah kehidupan. Ibu-ibu akan semangat salat malam, akan semangat murajaah, ya, berubah. Apalagi kalau 3 juz, apalagi kalau 4 juz. Ya, saya tidak suruh banyak. Yang penting paling tidak juz amma berusaha. Paling tidak, bukannya tidak mungkin. Satu hari 1 ayat saja bisa atau tidak? Bisa. Meskipun setahun kita hafal 1 hari 1 ayat, insya Allah selesai. Insya Allah selesai apa sahnya. Jadi, tapi itu perlu grup, perlu setoran, ya, sehingga nanti akan kita merasakan semakin bertambah iman dengan bertambah apa? Hafalan. Jadi sebaik-baik orang diantaranya adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Taib, diantaranya ini khusus laki-laki, ya. Dan sebenarnya dalam riwayat yang lain juga menunjukkan wanita juga, ya. Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahlihi, wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi SAW, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya, bagi keluarganya. Dan aku adalah lelaki atau suami yang terbaik. Ini diantara keterbaikan yang diraih oleh seorang lelaki ketika dia menjadi suami yang terbaik. Ahli terkait dengan istri, terkait anak-anak, yaitu dia menjadi kepala rumah tangga yang terbaik bagi istri dan bagi anak-anaknya, terutama kepada istrinya. Para ulama mengatakan kenapa seorang dikatakan terbaik kalau baik bagi istrinya? Karena kalau dia akhlaknya baik sama istrinya, menunjukkan dia memang orang yang terbaik. Karena kalau berakhlak baik di luar, itu mudah. Kita berakhlak baik sama teman, karena kita setara, kemudian hanya bertemu sebentar. Apalagi berakhlak baik sama bos, ya, karena bos atasan, ya. Tetapi kalau berakhlak baik sama istri sampai puluhan tahun baik, berarti memang dia aslinya memang orang baik, ya. Buktinya selama puluhan tahun dia bisa menjaga akhlak, berarti aslinya baik. Yang kedua, dia bermuamalah dengan istri yang lemah. Wanita yang kalau ditampar bisa, diomelin juga nggak bisa apa-apa. Nggak tahu zaman sekarang, suami yang diomelin istri. Tapi kalau zaman dulu, harusnya istri yang takut sama suami. Artinya digampar mau diapain, ya. Apalagi orang tuanya, istrinya sudah meninggal dunia, ya. Kalau dicerai kemudian jadi merepotkan, ya. Tapi ternyata dia menjaga diri dan dia bisa meredam dirinya, bisa berakhlak mulia depan istrinya yang lemah. Kalau kita sama teman akhlak mulia wajar karena kita setara. Tapi adakah orang berakhlak mulia sama bibinya, sama pembantunya? Adakah orang berakhlak sama orang bawahannya, sama supirnya? Kalau dia berakhlak mulia pada supir, pada pembantu, berarti memang aslinya dia akhlak mulia. Tapi kalau kita sama orang setara atau lebih atas, ya pasti berakhlak mulia. Sama bos mana berani akhlak buruk. Sama teman sejawat, ya pasti kita jaga diri, jaga image. Tapi kalau sama orang yang potensi rendah, potensi kita untuk zalimi dia, merendahkan dia sangat besar. Nah, wanita, seorang lelaki dikatakan terbaik jika berakhlak baik bagi istrinya karena 2 hal. Pertama, dia sedang berhadapan dengan istrinya yang penuh dengan kekurangan. Wanita itu penuh dengan kekurangan, ya. Sering lupa, ngomel misalnya, ya. Sering ini, tapi dia sabar, ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, innal mar'ata khuliqat min dhila wa inna awaja syai' fi dhila a'lahu. Sungguhnya wanita tercipta dari tulang rusuk dan yang paling bengkok dari tulang rusuk bagian atas. Kalau rusuk semakin tinggi semakin apa? Bengkok. Sebagian ulama menafsirkan maksudnya lisannya paling bengkok. Makanya perempuan lisannya paling bengkok. Ngomong sedikit minta duit. Ngomong sedikit tagihan. Sedikit minta belanja ini. Sedikit ngomel, ya. Lupa dengan kebaikan, ya. Dan macam-macam. Tentu tidak semua tapi banyak, ya. Tidak semua wanita seperti itu tapi banyak, ya. Lupa dengan kebaikan apa? Suami. Nah, suami yang bisa bertahan dengan sifat wanita yang penuh dengan kekurangan ini orang hebat. Orang hebat. Makanya Muawiyah dalam riwayat dikatakan tentang wanita, kata Muawiyah radhiyallahu anhu, yaglibuhunna al-li'am wa yaglibna al-kiram. Wanita itu didominasi oleh lelaki suami-suami yang buruk. Wanita didominasi suami buruk dan mereka wanita para istri mendominasi suami-suami yang baik-baik. Ini perkataan Muawiyah. Suami baik itu didominasi oleh apa? Istrinya. Bukan karena dia mengalah. Dia tahu wanita ini perlu dilembuti, dia tahu wanita perlu disabarin. Dia kalau gampar bisa, ya. Ya. Saya punya kawan dulu bekas petarung. Istrinya mukulin dia. Dia bilang, jangan sayang, jangan pukul. Dia refleks akhirnya, pingsan langsung. Langsung pingsan. Jadi dulu tukang berkelahi itu dia sudah tahan, tapi ketika dia kesakitan secara refleks tangannya
Enggak sengaja antam balik langsung pingsan. Artinya ini teman saya satunya. Satu petarung. Satu lagi petarung yang kedua sama. Dia bikin masalah, istrinya marah. Padahal dia jago berkelahi, istrinya datang bawa pedang. Terus hantam dia, tapi pakai sarung pedangnya doang. Bukan pedangnya, tapi dia pasrah aja, dihajar. Ini suami yang baik seperti ini. Ya, dia sabar. Maksud saya, tentu dia ada salah ya. Maksudnya dia sabar ya. Karena perempuan ini punya banyak kekurangan ya. Ya sekali-sekali kita boleh memberi pelajaran. Sekali-sekali kalau memang melampaui batas. Tapi secara umum suami yang baik itu mengalah sama apa? Istri. Tapi sebagian istri kurang ajar, tahu suaminya mengalah, kemudian dimanfaatkan. Baik, jadi kenapa lelaki terbaik si Allah adalah suami yang terbaik? Karena tadi dua hal, dia bisa bersabar di hadapan istri yang penuh kekurangan. Yang kedua, bertahan lama kesabarannya. Makanya kalau kita ingin tahu akhlak seorang yang terbaik, lihat bagaimana dia sama istrinya. Ada orang sebaliknya, kalau di luar Masya Allah ramah, tamah, senyum. Tapi kalau sama istrinya, ngomel, merendahkan, ngamuk, ya, dan macam-macam. Ya. Bahkan kalau orang, kalau orang soleh, taruhlah dia sudah tidak cinta sama istri, tidak akan mendolimi. Orang soleh tidak akan mendolimi apa? Istrinya. Kalau orang tidak soleh, dia sudah tidak suka sama istrinya, pasti nampak dari kezaliman, dari perendahan, penghinaan, dan macam-macam. Ya. Oleh karenanya orang yang soleh, orang yang berakhlak mulia, dia pasti tetap mempertahankan sikapnya kepada istrinya dengan sikap yang baik, karena dia tahu ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian sahabat pernah minta izin kepada Nabi untuk mukul istrinya. Rasulullah kasih izin, tentu dengan persyaratan. Boleh enggak mukul istri? Boleh, ya. Allah sebut dalam Al-Qur'an, ya, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji wadribuhun. Wanita-wanita yang membangkang, disuruh membangkang, suruh ke timur malah ke utara. Suruh ke rumah sakit malah ke mall. Ya, ini suruh beli tempe dia malah beli daging, repot. Jadi melanggar terus melanggar. Ini nasihati dengan baik. Kalau enggak dinasihati berulang enggak bisa, diboikot. Jangan tidur sama dia. Jadi jangan tidur di satu kamar, tapi dia tidur di tempat tidur, kita tidur di kasur pokoknya. Dia kepalanya menghadap utara, kita menghadap ke selatan. Dia ajak ngobrol, kita enggak usah jawab. Ini dulu bermanfaat dulu, sekarang tidak. Kalau dulu wanita diginiin langsung mewek, langsung nangis ya. Dicuekin sama suaminya. Sekarang enggak, suaminya yang susah. Kenapa? Karena dulu suaminya, istrinya bukan cuma diajak. Makanya kalau suaminya gitu, dia langsung sedih ya. Sedih. Tapi kalau sekarang karena dia tahu siasat satunya, enggak ada istri yang lain, suaminya begitu malah suaminya yang menderita ya. Jadi saya pernah ditanya, Ustaz, saya berusaha memboikot istri saya malah terboikot, Ustaz. Itu metode mungkin sekarang kurang berlaku, tapi dulu itu bermanfaat zaman dahulu. Karena wanita hormat sama suami. Yang ketiga, kalau tidak maka wadribuhun, boleh pukul, tapi pukulannya itu kesalahannya memang berulang-ulang atau parah, bukan sembarang kesalahan main pukul. Kesalahan yang parah, kemudian pukul bukan rangka balas dendam, tapi lita'dib, untuk mendidik. Dan dorban ghair mubarrih, pukulan yang tidak memberi apa? Bekas, bukan kapalan seperti ini, kemudian hantam wajah, enggak. Tapi pukul-pukulan bagian tempat yang tidak sensitif, yang buat dia tahu bahwasanya kita marah, itu tidak jadi masalah. Nah, sahabat minta izin untuk mukul istri. Rasulullah izinkan, boleh, tentu dengan persyaratan. Kemudian sebagian istri mengeluh, Rasulullah mengatakan, khiyarukum la yadrib. Sebaik-baik lelaki tidak mukul apa? Istrinya. Apapun terjadi tidak mukul istri. Rasulullah SAW tidak pernah mukul apa? Wanita. Meskipun boleh, tapi beliau tidak lakukan karena di antara keterbaikan seseorang laki di sisi Allah, yang terbaik bagi apa? Istrinya. Dan seorang terbaik bagi istrinya, dia bisa menundukkan istrinya tidak harus dengan cara memukul. Taib, hadis berikutnya Ibnu Rahmatillah Subhanahu wa taala tentang muamalah. Kata Nabi SAW, khairukum ahsanakum qada'a. Ya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik bayar utang. Paling baik bayar utang. Terkadang kita bisa meraih keterbaikan dengan cara bermuamalah dengan orang lain ketika dia pinjamkan uang sama kita.
atau kita punya utang sama dia, ternyata kita bayar utang tepat waktu, atau kita bayar utang sebelum waktu jatuh tempo, atau kita bayar utang di ujungnya kita kasih tambahan, ini tidak jadi masalah ya. Jadi kalau ada orang pinjamkan uang kita 1 juta, kita tambah 150, tambah 50 ribu boleh, tapi di penghujung. Pertama, tidak boleh ada perjanjian. Yang kedua, pas pelunasan. Kalau di tengah-tengah nggak boleh, karena itu riba. Kalau perjanjian juga namanya riba. Tapi kalau kita bayar lebih di penghujung, ya, tanpa ada perjanjian, maka ini boleh. Ini boleh kata para ulama, dan itu salah satu bentuk membayar utang dengan baik. Ya. Subhanallah, akhlak seorang bisa dilihat dari utang piutang. Betapa banyak orang kelihatannya soleha atau soleh, tapi kalau udah utang, dia lupa bayar. Dia bukan lupa bayar, dia melupakan diri, melupakan utang tersebut. Ya. Bahkan kalau ditagih, kamu utang, memang saya ada utang, lupa. Padahal dia pura-pura lupa ya. Ya. Bahkan sampai dia bejat, orang yang pinjamkan uang sampai ngemis-ngemis sama dia, bayarin dong utangku, bayarin dong. Subhanallah. Padahal dulu waktu dia pinjam uang sama orang itu, dia mungkin nangis-nangis, saya butuh uang, ngemis-ngemis. Ketika dikasih, sekarang dia balik air susu di bawah air tuba, yang minjamin uang malah ngemis-ngemis sama dia. Ada enggak orang seperti ini? Kurang ajar ada. Banyak ya. Ini benar-benar akhlaknya sangat-sangat buruk, sangat bobrok. Saya punya kawan pinjamkan uang sama teman, dua-dua kawan saya. Akhirnya kawan saya tagih, si A tagih si B. Jadi si A pinjamin uang sama si B. Akhirnya si A nagih si B. Tolong bayar utangmu. Si B marah-marah, kamu itu minggu lalu saya punya uang, kau tidak tagih. Sekarang saya nggak punya uang, kau baru tagih. Kamu kalau punya uang nggak usah ditagih, langsung bayar. Ngapain ditunggu? Ini dia malah ngomel, malah apa? Ngomel ya. Ini orang akhlak bejat seperti ini. Biadab ya, tidak tahu balas budi orang ya. Seharusnya kalau kita punya utang sama orang, belum ditagih kita sudah bayar. Tapi orang namanya tak bayar utang susah, karena dia kalau udah punya uang, dia tertarik godaan setan untuk beli ini, beli anu. Seakan-akan utang itu bukan tanggung jawab, padahal bahaya. Kalau dia meninggal punya utang, dia bisa tertahan tidak masuk apa? Surga. Ya. Meskipun mati syahid, ditahan. Ya. Murtahanun bidainihi, setiap jiwa murtahanatun bidainihi, ya, ditahan karena utangnya. Ini mati syahid aja tertahan dengan utang, apalagi enggak ada amal apa-apa. Ya, terus punya utang menggampangkan. Karena ibu-ibu hati-hati. Kadang-kadang ibu-ibu yang punya andil membuat suami terlilit utang. Mas, ganti mobil dong, Mas. Ya. Udah bagus ini ganti mobil, Mas. Teman-teman punya mobil baru semua. Ini sudah waktunya ganti. Tapi Abi enggak punya uang. Bismillah, Mas. Tawakal, Mas, insyaallah. Ganti. Ayo utang akhirnya. Belum bayar, suaminya mati, kan repot. Dia yang bikin repot. Tidak perlu, tidak darurat. Utang itu bukan tidak boleh, tapi kalau urgen. Kalau enggak urgen ngapain? Kita belajar untuk menikmati yang ada. Ya, insyaallah Allah akan beri qanaah, kita puas, kita bahagia. Tapi kalau kita tidak urgen utang, kita repot sendiri. Ya. Taib. Dalam hadis Sahih Bukhari, anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam yataqadahu. Ada seorang datang kepada Nabi, nagih hutang kepada Nabi. Fa agladha, kemudian jadi Nabi punya hutang sama dia. Punya tanggungan, maka dia agak kasar suaranya. Fahamma bihi ashabuhu. Maka sebagian sahabat Nabi jengkel sama orang ini. Ingin lakukan sesuatu pada orang ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'uhu, biarin dia berbicara. Fa inna li sahibil haqqi maqalan. Orang yang punya hak, menuntut hak, berhak untuk berbicara, biarin. Semua qala, mungkin Rasulullah lupa atau yang lainnya, a'tuhu sinnan mithla sinnihi. Berikan, mungkin ini utang hewan, ya, kembalikan hewan yang saya pinjam dulu, saya pakai sebagaimana umur hewan yang saya utang saya. Fa qala ya Rasulullah, la najidu illa amsal min sinnihi. Ya Rasulullah, kami tidak dapati dari hewan-hewan yang Anda miliki kecuali lebih bagus daripada hewan yang Anda utang. Kata Rasulullah, a'tuhu, berikan, tidak apa-apa. Fa inna min khairikum ahsanakum qada'a. Sebaik di antara yang terbaik di antara kalian yang kalau bayar hutang lebih baik. Bayar hutang lebih baik. Jadi Rasulullah punya utang, misalnya kambing umurnya setahun, Rasulullah bayar dengan yang lebih daripada setahun misalnya. Ya, ini menunjukkan bayar hutang kalau pelunasan dikasih lebih boleh, enggak jadi masalah. Yang penting tidak boleh ada perjanjian. Yang kedua, bukan di tengah-tengah ya, bukan di tengah-tengah ya. Maka seorang berusaha mudah membayar hutang ya. Mudah membayar hutang. Kalau ingin menjadi manusia terbaik ya.
Coba saya tanya sama ibu-ibu. Yang punya utang angkat tangan coba. Ya jangan. Yang enggak punya utang angkat tangan. Yang enggak punya utang sekarang 0 rupiah tidak ada utang angkat tangan. Alhamdulillah. Oh banyak ya. Oh, bukan dia yang punya utang, suaminya yang punya utang. Saya punya utang. Hidup bahagia kalau enggak punya utang. Ya. Tapi kalau utang ada sesuatu yang diperlukan, Rasulullah pun berhutang. Makanya Allah turunkan ayat terpanjang dalam Al-Quran, ayat utang. Ayat terpanjang dalam Al-Quran adalah ayat tentang apa? Utang. Di akhir-akhir surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Falyaktub bainakum katibun bil adl. Dan seterusnya. Wahai orang beriman, jika kalian utang piutang maka tulislah. Allah sayang agar tidak terlupakan, agar kalau kita tulis apalagi di atas materai kita jadi ingat. Ya, kalau kita lupa bikin aja status jadi status HP jadi saya punya utang ya. Karena kalau tidak ditulis jadi digampangkan. Baik pihak yang menagih jadi enggak enak, yang ditagih juga pura-pura lupa. Tapi kalau ada catatan, ada saksi apalagi, maka itu membuat orang lebih mudah untuk membayar apa? Utang. Intinya kalau seorang ditakdirkan punya utang, agar dia meraih keterbaikan, insyaallah dia jadi pembayar utang yang terbaik, tepat waktu, pada waktunya. Kalau belum ditagih dia sudah bayar, ya. Kalau dia bayar dia kasih lebih di penghujung enggak ada masalah. Baik, hadis berikutnya Ibnu rahmatillah subhanahu wa taala, khairul ashabi indallah khairukum li sahibihi wa khairul jirani indallah khairukum li jarihi. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang terbaik bagi sahabatnya. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang terbaik bagi tetangganya. Kita bersahabat, misalnya 10 orang. Kalau kita jadi terbaik di antara 10 orang itu, maka kita meraih keterbaikan di sisi Allah. Kalau kita kan sahabat enggak banyak. Sahabat dekat paling berapa sih? Kalau kita terbaik di antara tersebut, maka kita menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, namanya untuk meraih keterbaikan perlu pengorbanan. Sama kawan jangan suka marah, sama kawan mudah memaafkan. Sama kawan menghargai, ada pengorbanan waktu yang kita perlukan, ada waktu pengorbanan harta yang kita perlukan untuk dia, untuk kita keluarkan, ya. Makanya Rasulullah mengatakan wajibat mahabbati, wajib aku, kata Allah dalam hadis qudsi, wajib bagiku untuk mencintai al-mutahabbina fiyya, yang saling mencintai karena aku. Al-mutazawirina fiyya, yang saling mengunjungi karena aku. Butuh waktu mengunjungi kawan, ngobrol. Al-mutabadzilina fiyya, yang saling mengorbankan harta karena aku. Dia bantu temannya baik dengan harta maupun dengan waktu maupun dengan tenaga. Itu konsekuensi kawan. Kalau teman-teman tahu ini kawan kita terbaik, teman-teman sudah tahu ini kawan terbaik, maka dia menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan tatkala diperlukan hilang, tatkala memerlukan muncul. Kehadirannya, ya, kalau kawan terbaik kehadirannya dirindukan. Kalau kawan yang buruk ketiadaannya dirindukan. Ya. Taib, ini contoh, ya. Ada subhanallah orang-orang yang ketika berteman dengan luar biasa, dengan apa? Dengan pengorbanan luar biasa. Saya cerita ini, saya dulu kan ya tinggal di Papua. Kemudian ya tidak ikut pengajian, enggak ngerti. Kemudian saya ke UGM, kemudian saya kuliah. Saya interaksi enggak banyak ya. Saya dulu, maksudnya waktu saya pondok, di sini cerita aja, saya mondok hampir 1,5 tahun atau hampir 2 tahun sebelum saya ke Madinah. Jadi saya keluar dari UGM, kemudian saya pondok. Nah, di antara cara penghematan saya, jadi saya puasa Senin Kemis karena saya enggak punya duit ya. Terus saya beli Indomie, dikirim uang dari mama. Indomie 40 paket, ya kan, sekarton ya. Nah, itu saya buat puasa Senin Kemis. Malam-malam saya bangun, saya masak Indomie goreng. Tahu-tahu ada kawan ikut-ikutan. Firanda, ikut ya. Oh silakan. Dia masak lagi. Terus itu hari Senin. Hari Kemis dia datang lagi. Firanda ikut lagi. Saya mulai pelit waktu itu. Aduh ini, sudah tahu saya juga nggak punya duit. Kapan dia traktir saya? Jadi saya merasa malas sama dia karena dia besok datang lagi. Maksudnya apa nggak punya malu minta-minta terus gitu loh. Itu karena saya pelit, saya punya perasaan seperti itu. Ketika saya terima di Madinah, saya ketemu dengan kawan-kawan yang senasib dengan saya, tapi luar biasa ternyata mereka
tidak pelit sama sekali. Setiap makan selalu mereka bahkan sabar tidak boleh. Dan mereka benar-benar orang Arab. Saya baru belajar ternyata dalam persahabatan ada pengorbanan. Waktunya ya, dia waktu mengantar saya kemana kemari, subhanallah. Ya, kadang-kadang saya malu, artinya apa yang saya lakukan kepada dia tidak seperti yang dia lakukan sama saya. Di sini saya mulai belajar ternyata ada orang-orang hebat yang mereka berani mengorbankan harta mereka buat kawannya, bukan saudaranya, bukan senasab, tidak ada. Dia sekedar kawan, mengorbankan waktunya, mengorbankan hartanya, mengorbankan subhanallah ya. Jadi saya baru belajar, oh ternyata ada orang hebat seperti ini ya. Makanya sebaik-baik sahabat adalah sahabat terbaik ya, yang terbaik bagi sahabatnya. Maka kalau kita punya teman beberapa orang, berusaha kita jadi terbaik di antara orang-orang tersebut. Berusaha, dan itu perlu pengorbanan. Perlu pengorbanan harta, waktu, tenaga ya, perlu pengorbanan. Kapan, terutama ketika kita dibutuhkan nasihatnya, dibutuhkan bantuannya, dibutuhkan pertemanannya, maka kita siap ya, menunjukkan kita sebagai teman yang terbaik. Maka saat itu kita menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah mau pulang dari universitas karena saya kuliah 9 bulan, kemudian istri ditinggal, 3 bulan baru ketemu. Kalau pulang saya biasa beli oleh-oleh. Saya telepon teman saya nggak punya mobil, dia punya mobil. Bisa antar saya nggak? Ini cari gratis maksudnya. Dia siap. Selalu diantar. Suatu saat dia nggak bisa hadir, dia bisa ngantar. Dia bilang, Firanda, pokoknya kamu nanti dari Masjid Nabawi ketemu di sini, ada nanti gampang urusan. Kamu tunggu di situ. Ternyata bukan dia yang datang, teman dia. Teman dia yang jemput, bukan dia, tapi dia kirim temannya. Temannya ini juara hafal Quran di Dubai. Tapi dia siap ngantarin saya, nungguin saya, subhanallah. Tidak mentang-mentang dia hafal Quran kemudian apa? Saya sampai heran, masya Allah, ini mereka ngajarin tentang apa? Pertemanan luar biasa. Ini banyak ya, ini salah satunya, saya maksudnya banyak sekali. Tapi kemudian kata Rasulullah SAW, khairul jiran indallahi khairukum li jarih. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah yang terbaik bagi tetangganya. Ini lebih mudah lagi daripada tadi. Ibu-ibu kalau di klaster, taruhlah 40 rumah, 20 rumah. Jadilah tetangga terbaik. Tetangga terbaik gimana? Gampang, tinggal lagi pulang lagi kemana-mana, beli oleh-oleh, bagi-bagi sama tetangga semua. Kalau rumah cuma 20 apalagi? Setahun 2 kali aja. Belum tentu yang lain begitu, ya enggak? Maka ketika itu ibu menjadi terbaik di antara seluruh tetangga. Ibu jadi terbaik di sisi Allah. Saya rasa sekarang orang sibuk, apalagi di Jakarta, semua sibuk masing-masing, enggak ada ngurus mikir tetangga. Kita sisihkan waktu sedikit ngurus apa? Tetangga. Rasulullah mengatakan, "Idza tabakhta fa aktsir ma'aha." Fa idza tabakhtal maraq fa aktsir ma. Kalau kau masak daging, kalau dagingmu enggak banyak, perbanyak airnya. Supaya bisa bagi-bagi. Ya Rasulullah suruh kita mikir apa? Tetangga. Apa usahanya kita pergi ke luar kota, kita beli oleh-oleh, sebagi-bagi ya, 50 ribu. Setahun 2 kali, 3 kali, 4 kali. Yang mereka tidak lakukan kepada kita. Dan kita tidak berharap dibalas kebaikan oleh mereka. Kita menjadi terbaik di sisi Allah. Ya. Apa usahanya kita datang, sapa, assalamualaikum. Sekarang orang kan sibuk sendiri-sendiri. Nggak ada mau sapa apa, tetangga, masing-masing punya urusan. Apalagi tangga sakit, mana mau dijenguk. Masing-masing sibuk. Kita pengertian lah. Apalagi di kota besar seperti ini, masing-masing punya kegiatan. Pergi pagi, pulang malam, kapan mau ketemu dengan tetangga. Tapi kita berkesempatan untuk menjadi tangga yang terbaik. Ada tangga yang kesempatan kita cari pahala, bisa kita bantu. Kalau bisa rutin. Kesempatan saya punya tetangga, saya ingin raih keterbaikan dengan berbuat baik kepada tetangga. Jadi saya rasa tidak susah. Kita punya uang, kasih 100 ribu sebulan atau sebulan 2 kali. Apa susahnya? Kalau kita punya kelebihan apa? Uang. Ada beli buah, kita kasih tangga satu sebelah kanan, sebelah kiri. Apa susahnya? Saya rasa nggak susah. Ada makan lebih kita kirim sesekali. Mungkin setahun sekali, nggak ada masalah. Tapi maksud saya, itu tidak, mungkin orang tidak lakukan bagi kita. Nah, ketika kita bersaing dengan tetangga, ternyata kita yang terbaik di sisi Allah di antara mereka. Bagi kita terbaik di sisi apa? Allah. Maka ibu-ibu, kita cari pahala. Sebagai tetangga cari pahala. Jadi ajak mikir suami, mas kita gimana kalau bikin kue bagi-bagi tetangga. Bikin sendiri bagi-bagi. Itu sudah kita cari pahala ya. Rasulullah yang suruh kalau kau masak perbanyak apa? Airnya. Jadi untuk berbuat baik tidak harus yang mewah-mewah. Rasulullah tidak bilang perbanyak dagingnya. Karena dulu orang susah hidup. Kalau punya uang ya banyak dagingnya. Ya. Tapi kalau nggak punya uang, perbanyak kuahnya. Meskipun dagingnya seberapa, yang penting kuahnya enak. Ya bisa dicampur dengan nasi uduk. Nah, ini meraih keterbaikan dengan menjadi tetangga yang terbaik.
Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya tentang orang terbaik. Su'ila Rasulullah sallam ayun nasi akram. Rasulullah ditanya, manusia mana yang terbaik? Qala akramuhum indallahi atqahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jawaban yang biasa ya. Artinya kata Nabi, manusia yang terbaik di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Qalu, dan ini benar dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Tapi ternyata sahabat bukan tanya ini. Jelas para sahabat tahu yang paling bertakwa, yang paling mulia di sisi Allah. Kata para sahabat, laisa an hadza nas'aluka. Bukan karena ini kami bertanya ya Rasulullah. Kalau gitu apa? Kata Rasulullah, fa akramun nasi fi riwayatin innahul karim ibnul karim Yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibnu khalilillah. Ternyata Rasulullah ingin jawab, kalau gitu maksud kalian terbaik secara nasab. Maka terbaik secara nasab adalah Nabi Yusuf. Kenapa dia Nabi, putra Nabi, putra Nabi, putra Nabi. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ini nasab paling top. 4 berturut-turut Nabi semua. Kata Nabi, maksud kalian ini. Kata para sahabat, qalu laisa an dzalika nas'aluka. Bukan ini yang kami tanya ya Rasulullah. Qala fa an ma'adinil Arab la tas'aluni. Kalian bertanya tentang kabilah-kabilah Arab yang terbaik? Qalu na'am. Ya Rasulullah, ini kan mereka orang Arab ini. Siapa kabilah-kabilah yang terbaik? Kata Rasulullah, perhatikan jawaban Rasulullah SAW. Fa khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idza faqihu. Sebaik-baik kalian secara nasab, secara kabilah kalau di zaman jahiliyah, kan zaman jahiliyah ada kabilah paling top, kabilah paling ini kabilah tidak terkenal, kabilah kurang terkenal, kabilah pamornya kurang. Kabilah yang paling top di jahiliyah di zaman jahiliyah sebelum aku diutus atau sebelum mereka masuk Islam, maka mereka akan menjadi juga kabilah terbaik atau menjadi orang Arab terbaik setelah masuk Islam idza faquhu, kalau belajar agama. Kalau belajar apa? Agama. Jadi ternyata belajar agama itu membuat seorang menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kabilah terbaik di zaman dahulu apa? Yang paling memberi manfaat bagi orang lain. Makanya dulu Bani Hashim sama Bani Makhzum bersaing. Ini Bani Hashim itu kabilahnya Nabi Muhammad SAW. Bani Makhzum kabilahnya Abu Jahal. Jadi mereka sering bersaing. Kata Abu Jahal, mereka beri makan kepada orang, kami beri makan kepada orang. Mereka berbuat baik kepada orang, kami berbuat baik kepada orang lain. Jadi mereka saling bersaing. Kami dulu saling bersaing. Sampai ketika di antara Bani Hashim ada yang mengaku sebagai Nabi, namanya Muhammad. Maka kita bagaimana mengaku sebagai Nabi? Supaya tetap persaingan ketat, kita berustakan saja dia bukan Nabi. Karena kalau begitu Bani Hashim mengaku sebagai Nabi dan kita akui, maka kabilah Bani Makhzum kalah. Jadi maksudnya ketika di antara sisi keterbaikan orang-orang Arab dahulu zaman jahiliyah, di antaranya karena berbuat baik sama orang lain, mungkin di antaranya pemberani. Tapi Rasulullah mengatakan, ini semua tidak ada manfaatnya. Berbuat baik, pemberani, kalau tidak disertai dengan apa? Ilmu. Maka potensi baik yang pernah mereka miliki ketika sebelum masuk Islam, suka membantu orang lain, keberanian, itu akan membuat mereka menjadi terbaik pula dengan syarat apa tadi? Idza faquhu, kalau belajar agama. Karena orang kalau belajar agama, maka dia ketika sosialnya terarah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia skala prioritas dia tahu, kalau dia berani pun berani karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena berani membela kesukuan semata. Maka Rasulullah persyaratkan mereka yang dulu punya potensi kebaikan ketika zaman jahiliyah, ketika musyrik, akan memiliki potensi kebaikan pula dengan syarat jika belajar agama. Maka ini saya katakan pentingnya seorang belajar apa? Agama. Dan belajar agama dia bisa tahu skala prioritas, mana yang lebih bermanfaat, mana yang dan lain-lainnya. Tapi kita lanjutkan. Ya. Seperti saya bilang dulu, kawan ada yang ketika masih nakal sebelum hijrah, mungkin dia ada orang yang baik sekali. Dulu kalau mabuk dia yang traktir belikan bir. Kalau nonton bioskop dia yang ngajak. Dia baik, ada potensi baik. Nah, kalau dia belajar agama, potensi itu akan dia rubah. Dari biasanya traktir maksiat menjadi traktir apa? Kebaikan. Kemarin traktir khamar, sempen atau wine, sekarang traktir bakso misalnya. Ya. Kemarin traktir ngajak orang untuk nonton bioskop, sekarang traktir untuk umrah misalnya. Dan itu potensi. Dan ada orang seperti itu ada. Dia dulu memang baik, tapi baiknya kemaksiatan karena belum belajar agama. Ketika dia hijrah, dia belajar agama, maka kebaikan itu tetap ada. Karena dia memang asalnya punya potensi apa? Kebaikan. Tapi dia arahkan kepada kebaikan karena dia belajar agama. Maka jadilah dia orang terbaik.
Taib. Hadis berikutnya tentang orang yang terbaik. Ana rajulan qala, ada seorang berkata, "Ya Rasulullah, ayun nasi khair?" Rasulullah, manusia mana yang terbaik? Qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Qala fa ayun nasi syarrun? Ya Rasulullah, orang mana yang paling buruk? Qala man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang umurnya panjang tapi buruk amalnya. Maka di antara seorang untuk meraih keterbaikan, dia panjang umur tapi umurnya diisi dengan apa? Amal soleh. Isinya dengan amal soleh. Maka jangan seorang minta mati. Rasulullah SAW mengatakan, la yatamannayanna ahadukum al-mauta lidurrin nazala bihi. Lidurrin nazala bihi. Janganlah salah seorang dari kalian kalau terkena musibah duniawi kemudian minta mati. Jangan. Lagi sakit parah, ya Allah matikan saya. Jangan. Atau suaminya meninggal, ya Allah saya enggak kuat hidup tanpa suami, matikan saya. Tidak boleh. Ya Allah anak saya pergi, saya tidak kuat, matikan saya. Ini namanya musibah duniawi. Ya Allah saya lilit utang, matikan saya. Enggak boleh. Ya. Kata Rasulullah SAW, kalau dia beriman, maka akan, kalau dia idza kana muhsinan fayazdad, kalau dia orang baik maka akan bertambah, dengan bertambah umurnya maka bertambah apa? Kebaikannya. Kalau dia ternyata musian, berbuat buruk, dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah tidak anjurkan kita untuk minta mati, karena manusia terbaik adalah yang panjang umurnya dan baik apa? Dan baik amalnya. Seorang bertasbih subhanallah wa bihamdihi, ini pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Dunia dan seisinya ini akan sirna. Adapun pahala subhanallah bihamdihi abadi selama-lamanya di akhirat. Maka setiap detik yang dia gunakan untuk bertakwa, maka lebih baik ya. Ada yang bilang, Ustaz, saya kalau panjang umur saya takut saya tambah maksiat. Kalau kau orang beriman, tetap saja insya Allah kau lebih baik. Kenapa? Karena kalau orang beriman, siapa sih orang beriman tidak bermaksiat? Pasti dia melakukan apa? Kemaksiatan. Tetapi kalau dia melakukan kan sekali-sekali. Kalau orang beriman maksiat kan sekali-sekali. Adapun ke amal solehnya sering, ya. Jadi ya insya Allah masih tetap lebih berat amal solehnya. Kemudian secara perhitungan, taruh dia amal soleh dan amal maksiat sama ini, seimbang. Toh pahalanya beda, karena amal maksiat, satu amal maksiat, dosanya satu. Satu amal soleh, pahalanya 10 minimal. Jadi kalaupun sama kuantitasnya, tetap hasilnya berbeda. Belum lagi kalau orang beriman menghindarkan diri dosa besar, dia tidak melakukan dosa besar, maka dosa-dosa kecilnya otomatis terhapus. Taruh dia terjumus dalam dosa besar, dia bertobat, selesai urusan. Kata Nabi, wala'allahu yasta'tib, mungkin dia bertobat. Ya. Jadi seorang berusaha untuk panjang umur, tapi diisi dengan apa? Kebaikan. Jangan buang-buang waktu. Jangan buang-buang apa? Waktu. Maka ibu-ibu yang sudah berusia, ya, dalam bahasa indahnya sudah senior, ya. Sama bilang sudah tua, sudah peot, nggak enak kan? Sudah senior, ya. Terutama yang rambutnya sudah mulai putih semua, ya, atau rambut hitamnya mulai sedikit, ya. Maka manfaatkan umur. Perhatikan subhanallah bihamdihi, sekali saja kita ucapkan, ganjarannya lebih baik dari dunia dan seisinya. Jika seorang kalau sudah seperti itu, jangan buang-buang umur. Hindari, saya sering sampaikan, hindari medsos. Jangan suka nonton medsos. Itu ngabisin waktu. Habisin waktu. Ya. Habisin waktu. Kita nih buang-buang umur di medsos. Nonton berita pagar 30 kilo di laut aja kita nonton berulang-ulang. Iya enggak? Saya aja enggak pernah nonton, tapi dengar cerita udah berulang-ulang. Ketemu orang cerita itu, ketemu orang cerita itu. Saya enggak pernah nonton. Cuma lihat beranda, 30 kilo apaan, saya tidak klik. Tapi yang cerita udah banyak. Ini begini, maksudnya begini. Berarti kan kita, ya tahu, bukannya nggak boleh tahu, tapi jangan habis waktu. Sampai harus menganalisa berulang-ulang. Waktu setengah jam untuk cari berita tentang pagar 30 apa? Pagar atau apa itu 30 kilo ya? Iya, pagar laut. Oleh karenanya, ini yang menyuri umur kita, menyuri kebahagiaan kita, menyuri akhirat kita adalah medsos. Rasulullah puji orang yang panjang umur tapi baik amalnya. Bukan yang panjang umur tapi medsosan, ya. Bukan. Medsos mulu, ya. Jangan. Makin nasihat buat saya pribadi dan juga kawan-kawan ibu-ibu sekalian, manfaatkan umur. Dan ini bukan berarti yang harus tua aja. Yang masih muda juga berusaha manfaatkan umur, ya. Jangan buang-buang umur kita pada yang tidak bermanfaat. Ibu-ibu kalau nggak punya duit, nggak usah lihat postingan tas baru, ini baru, nggak punya duit ngapain? Nanti kalau mau beli baru lihat.
Punya duit nih baru lihat sesuai kemampuan, baru beli. Ini nggak punya duit, ngelihat melulu terus ini, update terus tas baru, dompet baru, sepatu baru, fashion baru, jilbab baru, duit nggak ada. Terus ngapain? Iya, ngapain? Mending hafal ayat kayak apa, kayak telepon suami, kayak telepon keluarga, kayak silaturahmi. Kita buang-buang umur. Nanti kita nih, waliyadzubillah, kalau kita dibuka catatan amal, isinya fashion. Malaikat nyatatnya fashion lagi. Nyatatnya fashion lagi. Sinetron lagi, Korea lagi. Dibuka catatan amal, isinya film Korea, kan sayang. Karena Rasulullah mengatakan seburuk-buruk orang mantala umru wa sa'amaluhu, panjang umur tapi buruk apa? Amalnya. Maka seperti dikatakan oleh seorang, hadhihi sahifatuka imla'ha bima syi'ta. Inilah catatan amalmu, kau yang tulis sendiri, penuhi dengan apa yang kau sukai. Kita kan yang nulis, yang pembuat konten kreator kita. Malaikat cuma tinggal catat, ya enggak? Ya atau tidak? Siapa konten kreator catatan amal kita di akhirat? Kita sendiri. Malaikat tinggal apa? Nyatat, ya. Imla'ha bima syi'ta, penuhi isinya dengan yang kau kehendaki. Mau isi istighfar bisa, isi film Korea juga bisa, isi pagar 30 kilo juga bisa. Terserah. Bisa diisi. Terserah, ya. Terserah. Maka ingat, sebaik-baik orang yang panjang umurnya dan baik apa? Amalnya. Makanya hadis yang masyhur ketika dua orang meninggal dunia, karena islamuhuma jami'an. Dua orang ini hijrah sama-sama ke Madinah, sama-sama masuk Islam. Jadi sama-sama dari nol. Satunya lebih semangat beribadah, yang satunya kurang. Ternyata yang lebih semangat beribadah mati syahid. Yang ibadahnya agak kurang ternyata hidup setahun setelahnya. Kemudian mereka dua-duanya akhirnya meninggal, tapi yang kedua meninggal setahun berikutnya. Maka Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, seorang sahabat dijamin masuk surga, bermimpi, dalam mimpinya dia melihat dua-dua penghuni surga, tetapi yang meninggal belakangan ternyata masuk surga duluan. Yang ibadahnya agak kurang ternyata masuk surga duluan. Sementara yang mati duluan, yang semangat ternyata masuk surga belakangan. Maka dia heran. Maka jadi bahan pembicaraan, sampaikan kepada Nabi, kata Rasulullah SAW, "Mimma ta'jabun, kenapa kalian heran? Ya Rasulullah, ini lebih semangat, kenapa masuk surga belakangan?" Kata Rasulullah, "Bukankah yang kedua masih hidup setahun setelahnya? Asya ba'dahu sana." Punya umur lebih panjang berapa tahun? 1 tahun. Alaysa qad adraka ramadhana fasamahu, bukankah selama setahun dia dapat bulan Ramadan dan dia puasa? Sementara yang meninggal tidak bisa lagi. Wa qad shalla kam raka'ah, berapa ribu rakaat dia salat selama setahun. Maksudnya kesempatan seorang diberi umur untuk beramal soleh. Oh, ibu-ibu berusaha sehat, hidup sehat, ya. Jangan lupa olahraga, ya. Kalau makan diingat-ingat, jangan mentang-mentang masa pertumbuhan kemudian bebas-bebasnya, ya. Jangan lupa medical check up. Nah, apa kita niatkan untuk panjang umur supaya bisa beramal soleh, ya, beramal soleh. Karena idza matal insan qatamal, kalau sudah meninggal enggak bisa beramal, mau tasbih enggak bisa, mau zikir enggak bisa, bilang astagfirullah sudah enggak bisa, selesai. Maka berusaha memanfaatkan umur. Dalam hadis yang sama, maknanya yang sama, ja'a rabiyani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang dua orang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ahaduhuma, yang satu berkata, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khair?" Ya Rasulullah, manusia mana yang terbaik? Faqala tuba liman tala umuruhu wa suna amaluhu. Sungguh beruntung orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Wa qala al-akhar, berkata Arab Badui yang kedua, "Ayul amali khair?" Amal apa yang terbaik? Qala an tufariqad dunya wa lisanuka radbun min dzikrillah. Kau meninggalkan dunia ini dalam kondisi lisanmu banyak berzikir kepada Allah. Jadi antara amal terbaik, seorang meninggal dunia dalam kondisi berzikir. Bukan membicarakan dunia, bukan meninggal dalam kondisi membicarakan apa? Dunia, tapi meninggal dalam kondisi sedang berzikir. Memotivasi kita untuk sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril Radio, 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet.